Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Damayanti, yang terhormat calon guru penggerak Ibu Reni Agustina dan Ibu Yolanda Farmi, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebelum memulai acara, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan berdiri. Mohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Lili Damayanti. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Reni Agustina dan Ibu Yolanda Farmi. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Guru SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini, khususnya di ruang multimedia dalam acara diseminasi budaya positif komunitas belajar SMP Negeri 16 Tanjung Pinang, di mana ini merupakan salah satu persyaratan bagi calon guru penggerak Angkatan 11. Selawat beriring salam juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, siang hari ini alhamdulillah pada kesempatan ini di mana calon guru penggerak akan mempresentasikan diseminasi budaya positif yang diambil sebagai sampelnya adalah kelas yang menjadi pilihan di mana nanti populasinya adalah sekolah kita semua. Ya, baik warganya, lingkungannya. Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan hari ini alhamdulillah biasanya komunitas belajar kita diisi oleh beberapa dari teman, tapi pada siang hari ini khusus untuk calon guru penggerak di mana mereka akan mempresentasikan hasil penelitiannya mereka, kemudian dipresentasikan, dan semoga saja nanti hasilnya ini bisa menjadi budaya bagi kita warga sekolah. Untuk Ibu Reni dan Ibu Yolanda, semoga saja apa yang akan disampaikan nantinya dapat diterapkan di sekolah tercinta kita ini dan kita sebagai warga sekolah dapat menerapkan ilmunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili Damayanti. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Reni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang multimedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam komunitas belajar SMP Negeri 16 Tanjung Pinang. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sedikit batuk. Salam beriring salam, tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Bantu dulu ya Bapak Ibu ya. Kepulauan Penyengat memakai sampan dikayu oleh sikulan. Izinkan kurang lebih selama 1 jam ke depan, izinkan saya membersamai Bapak Ibu hebat sekalian. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, ada ice breaking. Bapak Ibu membawa alat tulis? Ada? Oke. Yang membawa alat tulis boleh dihitung-hitung biar kita lebih terfokus ya Bapak Ibu ya. Kalau harga nasi ayam bakar adalah 21.000, oke. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal dari harga nasi, berapakah harga nasinya? Coba. Kalau ada yang bisa menghitung sudah dapat boleh mengangkat tangan. Berapa Bapak Ibu? Masih kurang tepat. 1.000. Apa Bu? Belum tepat juga. Harga ayam bakar 15.000 lebih mahal dari harga nasi. Ayo. 15.000 lebih mahal dari harga nasi. Iya betul. Berarti harga nasinya berapa Bapak Ibu? Masih belum fokus. Berapa? Harganya nasi ayam bakar 21.000. Oke. Ya betul. Harga dua-duanya 21.000. Ayam bakarnya 15.000 lebih mahal. Iya benar. Dari harga nasi. Maka berapa harga nasi? 1.000. Ya. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan
sebelum bahas materi. Kalau nasi ayam 21.000, ya tentu harga ayam 21.000 dikurang nasi, betul Bapak Ibu? Sedangkan harga ayam itu adalah 15.000, lebih mahal dari nasi. Jadi kalau misalnya ayam dan ayam itu persamaan, maka 21.000 dikurang nasi sama dengan harga nasi dengan 15.000. Jadi 2 porsi nasi 6.000. Jadi nasinya 3.000, ayamnya 18.000. Totalnya berapa Bapak Ibu? 21.000. Selisihnya berapa? 15.000. Tepuk tangan dulu. Mungkin tadi ngantuk banget, sekarang jadi sedikit ngantuk, begitu ya. Saya mau refleksi mandiri dulu Bapak Ibu. Iya. Tapi total harganya berapa Bu Amel? Jadi berarti selisihnya berapa Bu Amel? 9.000. Kalau ayam 15, nasinya 6.000, berarti selisihnya hanya 9.000 lebih mahal. Oke, kalau tadi ngantuk banget, mudah-mudahan sekarang ngantuknya lebih sedikit ya. Oke. Saya mau refleksi mandiri dulu Bapak Ibu. Karena sudah saya menjelang sore ini. Faktornya ya. Saya mau merefleksi mandiri Bapak Ibu di Destinasi Budaya Positif ini adalah modul saya yang keempat adalah pendidikan calon guru penggerak, di mana modul pertamanya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan dengan visi dan nilai guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, lalu visi guru penggerak, dan saat ini saya sedang mempelajari tentang budaya positif. Apa tujuannya? Tujuannya hanya satu Bapak Ibu, menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, jadi goalnya tetap ke peserta didik. Sebagai pendidik, maka orientasi kita akan selalu berpusat kepada peserta didik, termasuk budaya positif ini. Kalau dikaitkan satu-satu, ya, budaya positif bila dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara akan mempermudah dalam terciptanya pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau budaya positif kita kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, itu dia akan terikat dengan peran guru yang berpihak pada murid, lalu reflektif, ada nilai reflektif kita sebagai guru, dan kolaboratif. Karena budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan. Kalau budaya positif kita kaitkan dengan visi guru penggerak, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat kepada siswa, sekali lagi berpusat kepada siswa, dan tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Pada diseminasi hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Dari disiplin positif nanti akan diakhiri dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Disiplin, ya, konsep disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi bagaimana kita mengkondisikan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berdasarkan pengalaman kita dari saat kita bersekolah di sekolah dasar dulu ataupun sampai sekarang, nah biasanya identik kepatuhan itu dengan tata tertib dan hukuman. Namun apakah disiplin itu hanya dapat dicapai dengan hukuman? Nah, di sini saya ingin menjabarkan, ya, bagaimana kita sebagai guru mengubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi kependekatan kontrol. Ya, kalau di stimulus respon kita akan beranggapan kebutuhan semuanya akan sama. Sedangkan kalau di teori kontrol kebutuhan masing-masing orang itu akan berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Sedangkan kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain, karena pandangan setiap orang itu berbeda. Lalu di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan ya di teori kontrol itu hanya
kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri, termasuk peserta didik. Hanya diri mereka yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Lalu di stimulus respon adalah model berpikir menang kalah, ya. Sedangkan pendekatan teori kontrol kita akan berpikir menang-menang, jadi win-win solution. Antara korban ataupun pelaku, kita akan merestitusi mereka sehingga mendapatkan kemenangan dari dua sisi. Ya, tidak kamu salah, dia korban. Kamu dihukum, dia merasa puas karena pelakunya dihukum. Jadi disiplin positif Bapak Ibu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa melakukan hal dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi disiplin positif itu bagaimana kita melakukan atau mengkondisikan lingkungan agar peserta didik kita memiliki motivasinya intrinsik. Dia menghargai dirinya sendiri, ya, bukan karena dia dihukum ataupun dengan peraturan yang ada. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik. Izin minum ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sudah disinggung, ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya Bapak Ibu, jadi ini tidak memandang suku, agama, ras, latar belakang, negara pun tidak akan memandang itu karena nilai kebajikan ini bersifat universal. Bergantung dari sisi mana. Kalau misalnya kita bongkar dari profil pelajar Pancasila, maka kebajikan universalnya ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau kita lihat dari The Seven Essential Virtues, ya nilai kebajikannya ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ada juga dari IDO Primary Years Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai kebajikan universal ini banyak sekali Bapak Ibu, ya. Yang pasti, yang harus digarisbawahi ini adalah nilai-nilai yang positif. Ya, kita sebagai manusia mengakui bahwa nilai itu adalah nilai yang baik untuk diimplementasikan kepada diri sendiri. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu berpasang-pasangan, berarti yang di row 1A, row 2B, row 3A, row 4B, A, B. Yang tidak berpasangan berarti Ibu Lisra dengan Bapak Eko. Bapak Eko boleh menemani Ibu Lisra di belakang. Kita akan lakukan kegiatan bersama, ya. Jadi yang A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba A bayangkan bahwa A menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Oke ya. Tugas B, rekan yang di sebelahnya, coba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A. Teman B boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang, begitu ya, agar A bersedia membuka genggaman tangannya. Oke, saya berikan waktu 30 detik. Boleh Bapak Ibu semua simulasikan. Oke, B, silakan dibujuk A untuk membuka genggaman tangannya. Boleh ditawari uang Bapak Ibu. Nah, coba. Oh, ditawari loh, 10.000 Pak Laki. Oh, 10 apa Pak? Oh, belum, karena ini hal yang berharga. Belum bisa
Oke. Sudah berhasil ya pemirsa ya? Oke. Pertanyaan pertama. Ini saya tanyakan kepada ayah. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan jelaskan kenapa Anda membuka atau tetap menutup kepalan tangan Anda. Boleh salah satu perwakilan dari A? Bapak Ibu? Siapa tadi yang menjadi A? Oh Pak Auli, boleh Pak Auli ya. Pak Auli tadi jadi A ya Pak Auli ya? Oh belum. Siapa Bapak Ibu tadi yang jadi A? Boleh, Ibu saya megang. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Saya tidak membuka kepalan tangan saya. Mengapa alasan Anda untuk tetap tidak membuka? Itu karena tidak ada dorongan dari diri sendiri untuk membuka. Alasannya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu. Jadi dalam kegiatan yang kita lakukan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? A atau B? A ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Ali sudah ditawarin uang 20.000 sama Pak Kasih. Tetap tidak membuka ya Pak Ali ya. Karena dorongan dari diri sendiri belum mau. Oh iya. Minimal 50.000 baru bisa membuka. Begitu juga dengan peserta didik kita Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan selagi itu belum dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa berubah. Bisa berubah mungkin sementara, atau bisa berubah tapi dia karena takut sama kita. Tapi itu tidak akan menjadi budaya dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena belum menyentuh hatinya untuk berubah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan ada 3 teori motivasi ya. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gak mau datang terlambat, nanti dihukum sama Bu Rona bersihin toilet pas pulang sekolah, misalnya gitu ya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku mau datang tepat waktu lah, nanti kalau datangnya rajin pun bakal dipuji nih sama Ibu Nerti misalnya gitu kan. Sekarang saya udah ini jadi anak yang datang tepat waktu ya, tidak terlambat lagi. Lalu motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau datang tepat waktu lah, malu kalau didatang teman-teman. Bangga dong kalau bisa datang tepat waktu. Gak zaman deh sekarang kalau misalnya datang terlambat, itu dari dirinya sendiri. Mau Bu Rona datang, mau Bu Rona sakit misalnya, dia akan tetap datang tepat waktu. Ketika itu menjadi motivasi intrinsiknya. Jadi motivasi intrinsik ini akan berdampaknya jangka panjang Bapak Ibu. Ya, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Dan ini akan kita sebutkan menjadi bagian dari disiplin positif. Oke, kita cermati kasus berikut. Ibu Anas, guru SD kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya dengan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu, sampai suatu saat Bu Anas sakit. Dan yang terpaksa menggantikan adalah Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang terjadi dan alasannya mengapa? Boleh ada perwakilan dari salah satu Bapak Ibu yang ada di sini?
Kira-kira kenapa? Pas sama Bu Anas mereka rapi, diberikan stiker bintang. Ketika Bu Anas sakit digantikan oleh Pak Heru, kebetulan Pak Heru tidak tahu tentang stiker bintang itu, anak-anak kembali berserakan sebelum masuk ke ruang kelas. Boleh Ibu Rona? Kenapa kira-kira Ibu Rona? Kalau Bu Anas kan dia memberikan reward. Baik, kalau dari ilustrasi yang kita lihat, Bu Anas ini kan kita kan motivasi itu kan ada intrinsic dan ekstrinsik. Dari anak ini baru ada motivasi ekstrinsik karena tadi Bu Anas itu memberikan reward. Nah, siapa yang berkhianati berarti dapatkan stiker bintang. Tapi ketika Bapak Heru mereka menemukan itu nggak ada reward nih. Jadi kembali lagi lah, berarti kan motivasi itu belum ada dari diri anak-anak itu, baru motivasi ekstrinsik saja. Adanya tadi reward dari buku Anas. Terima kasih banyak Ibu Rona, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kepatuhan anak-anak kelas 2 SD tadi itu hanya sementara ketika ada Ibu Anas dan Ibu Anas membawa stiker bintang. Tapi kalau Bu Anas tidak ada dan stiker bintangnya tidak ada juga oleh Bapak Heru, maka dia kembali lagi berserakan sebelum memasuki ruang kelas. Jadi apa yang kita tuju sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menuju motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Memang akan membutuhkan waktu yang lama, tapi bukan hal yang tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah tindakan yang tidak direncanakan atau terjadinya tiba-tiba. Biasanya bersifat satu arah. Dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu sistem hukuman ini tidak akan berlanjut apabila muridnya tidak takut. Jadi di level murid yang sudah tidak takut lagi sama guru, walaupun dia dihukum, dia udah gak takut lagi. Makanya dia akan kebal. Dia akan terus melakukan kesalahan karena rasa takutnya sudah hilang. Lalu bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Lalu murid tetap kita buat tidak nyaman. Dan sikap guru memonitor murid. Jadi kita memiliki catatan perilakunya, perkembangannya, dan itu akan kita jadikan bahan untuk memberikan konsekuensi kepada anak yang melakukan kesalahan. Lalu ada yang namanya restitusi. Nah di sini kondisi terbaik adalah kita merestitusi anak. Dengan cara apa? Kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu dengan proses kolaboratif kita mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang menyatakan kesalahannya apa dia, yang mengusulkan solusinya apa dia sendiri, dan yang akan bertanggung jawab dan konsekuen terhadap apa yang dia ucapkan ya dia sendiri, karena itu muncul dari dirinya dia. Itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu jawab cepat bersama-sama, boleh? Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 10 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman ya Bapak Ibu ya. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. 4 pertanyaannya sudah dijawab dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas ini di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau di keyakinan kelas Bapak Ibu, kita mewujudkan terbentuknya itu kesepakatan antara guru dan murid. Tidak hanya dituangkan dari gurunya saja, ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas, itu dia bersifat abstrak dibandingkan dengan peraturan. Lalu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, lalu dibuatnya sedikit saja Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini tidak boleh banyak agar lebih mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Di sini
Saya akan merefleksi pribadi. Saya sudah melakukannya di kelas 93 ya Bapak Ibu. Proses yang pertama, saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih keyakinan kelas, apa bedanya dengan peraturan kelas. Diibaratkan gini Bapak Ibu, kalau kita berkendara ada aturan di jalan raya menggunakan helm ganda, betul Bapak Ibu ya? Walaupun itu tata tertib dalam berkendara lalu lintas, tapi ada keyakinan yang sudah kita tahu dalam diri kita sendiri, bahwa menggunakan helm ganda itu untuk keselamatan diri kita masing-masing, dan kita meyakini itu, betul ya Bapak Ibu ya? Sehingga mereka akan menulis apa yang mereka yakini, apa yang mereka yakini benar untuk dilakukan di kelas. Lalu masing-masing anak menempelkan keyakinan yang telah mereka tuliskan masing-masing. Di sini saya mengelompokkan karena beberapa kalimat anak-anak itu banyak yang beririsan. Ternyata untuk kelas 93 itu ada poin penting, ada 5 poin penting walaupun mereka menuliskannya dalam kalimat yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Setelah itu Bapak Ibu, setelah dirapikan, disepakati dengan warga kelas. Di sini yang menandatangani adalah ketua kelas karena dia adalah perwakilan dari kelas 93. Saya juga ikut menandatangani dan terakhir saya melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa di kelas kami telah menjalankan keyakinan seperti ini. Seperti ya Bapak Ibu ya, dalam proses pelaksanaan keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Jadi Bapak Ibu, apapun kesalahan yang dilakukan anak didik kita, ya, itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita gali di balik itu, pasti ada yang ingin dia penuhi. Entah itu bertahan hidup, misalnya dia mencuri begitu ya, untuk kebutuhan makannya, ya bertahan hidup ini ada sandang pangan papan. Apakah kasih sayang dan rasa diterima? Mungkin dia caper, pengen diperhatiin guru, sedangkan di rumah dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Banyak Bapak Ibu yang seperti itu, ya. Atau dia menginginkan kebebasan, di rumahnya dikurung terus, harus mengikuti peraturan, ikut les ini dari Senin sampai Sabtu, sampai dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Nanti dia cenderung nakal. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan kebebasan. Ada juga kebutuhan penguasaan, ya. Karena tidak ada yang bisa dia banggakan misalnya dari prestasi akademik ataupun non-akademik misalnya. Dia ingin dianggap, dia ingin memiliki penguasaan, jadi centeng, jadi kepala tuaknya, jadi ketua gengnya. Ayolah ngerokok, gak keren kalau gak ngerokok, aku lah nih, gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi awalnya dulu saya berpandangan kepada siswa, ya kalau salah, ya kamu tolonglah jadi yang baik. Ternyata tidak Bapak Ibu. Mereka melakukan itu karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Dan itu adalah tugas kita sebagai guru untuk menggali latar belakang kenapa dia melakukan. Lalu ada kesenangan, ya. Bapak Ibu kalau kesenangan ini ya menyalurkan hobi ya. Misal saya suka bernyanyi, ada anak yang suka menggambar, melukis dan lain sebagainya. Oke, di sini saya ada soal, nanti Bapak Ibu jawab bersama-sama kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya, Ibu guru nggak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalimatnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Kasih sayang ya, rasa dicintai dan diterima. Jadi kalau bisa menemukan kasus seperti ini, gimana Bapak Ibu? Berarti anak itu pengennya ditegur, pengennya disapa. Bu Rona, iya gitu. Kadang mereka hanya ingin sekedar seperti itu aja Bapak Ibu, ya. Bukan berarti dia tidak sopan dari jauh sudah manggil Bu Rona, bukan begitu. Dia hanya ingin merasa diterima. Dia menjadi warga SMP 16, ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya pribadi pun masih berusaha
memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini. Lalu, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Nah, disinilah posisi kita sebagai guru ya, ada namanya 5 posisi kontrol guru. Ada 5 macam. Yang pertama, kita bisa sebagai penghukum Bapak Ibu, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, bisa juga mengancam. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini saya banget dulu. Menggunakan bahasanya lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya. Lalu ada posisi sebagai teman, mengontrol murid dengan bujukan, ayo tolonglah ibu, kayak gitu ya. Lalu ada sebagai pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Lalu ada posisi manajer. Jadi kalau manajer ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira yang paling ideal posisi yang mana Bapak Ibu? Posisi yang manajer, ya. Tapi Bapak Ibu, dalam penerapan sehari-hari posisi ini tidak mutlak kita lakukan satu posisi saja. Kadang dalam merestitusi anak kita bisa berperan sebagai manajer sekalian teman. Kadang mereka nggak mau cerita kalau kita sebagai guru. Kadang mereka baru mau cerita kalau kita berperan sebagai temannya. Atau manajer kita kolaborasikan sebagai dengan pengamat, boleh. Atau dikolaborasikan tiga-tiga, manajer sebagai teman dan pengamat tiga-tiganya juga boleh. Yang harusnya kita hindari itu sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali kita lakukan Bapak Ibu. Ya, dalam kondisi tertentu, apakah dalam penanganan kasus yang sangat parah misalnya, kita boleh memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tetapi misalnya kita menemukan peserta didik baru melakukan kesalahan ini 1 kali, tidak harus langsung kita hukum Bapak Ibu ya. Kita restitusi dulu. Kita posisikan diri sebagai manajer ataupun sebagai teman, dikolaborasikan. Tapi kalau misalnya ini anak sudah melakukan kesalahan 1 kali, kita restitusi, berubah balik lagi, berulang-ulang Bapak Ibu ya. Boleh kita kolaborasikan manajer dengan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tujuan kita bukan buruk ya, tujuan kita agar anak itu menyadari kesalahannya ya, hingga dia mau berubah, mencapai motivasi intrinsiknya masing-masing ya. Contoh kasus dari 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau guru memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya kamu tidak pakai atribut lengkap, udah hormat bendera selama 1 jam. Itu memposisikan sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu ini selalu aja kecewain Bapak Ibu. Gara-gara kamu nih, kelas kamu nih yang tadinya bagus, jadinya ditegur sama kepala sekolah. Gara-gara kamu nih, ini upacara jadi keteteran gitu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau memposisikan diri sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Nanti kalau kamu nggak tolongin ibu, nanti ibu loh yang dimarahin. Atau ya udah nggak apa-apa, lain ini aja ya. Tapi besok jangan buat lagi ya, janji ya sama ibu ya. Itu memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau memposisikan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, gitu ya, mengikuti tata tertib yang berlaku. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini sudah baik Bapak Ibu, tapi solusi dari permasalahan ini muncul dari guru. Nah, idealnya kita ingin mendapatkan solusi dari siswa. Kalau di posisi manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Begitu ya. Jadi dalam budaya positif sekolah Bapak Ibu, memang orientasi kita adalah untuk memuaskan murid, begitu ya. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan agar siswa yang bersalah tadi menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri, menemukan solusinya dari dirinya sendiri, sehingga apa yang dilakukan nanti dia sadar itu dari dirinya sendiri. Kalau posisi guru sebagai manajer, ya guru berbuat sesuatunya bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini adalah bagian terakhir Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau menstabilkan identitas, ya kita memposisikan diri apabila kita di posisi dia. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setelah itu, saat validasi tindakan yang salah, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Di bagian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa, begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam menerapkan segitiga restitusi ini, tidak harus dimulai dari menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, boleh dimulai dari garis yang lain. Apakah menanyakan keyakinan dulu atau kita langsung validasi tindakan yang salah? Misalnya mereka berantem, kamu tahu nggak kamu lakukan apa? Kita nggak mungkin dong menstabilkan identitas dulu, sedangkan mereka lagi berkelahi, begitu Bapak Ibu ya. Boleh dari sisi yang mana saja, tapi ini tidak boleh ketinggalan. Namanya juga segitiga, kalau hanya 2 sisi tidak jadi ya Bapak Ibu segitiganya ya. Jadi boleh dimulai dari garis yang mana saja, tetapi dilakukan secara menyeluruh. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat video contoh penerapan segitiga restitusi. Mohon maaf bila nanti video yang saya tampilkan itu kurang bagus karena artisnya memang amatir ya, saya maksudnya ya. Bersama anak Bapak Alwi, izinnya Bapak Alwi ya, kemarin saya minta syuting bersama Hafiz. Mudah-mudahan video yang saya bikin bisa menjadi bahan sehingga Bapak Ibu lebih memahami tentang segitiga restitusi. Dicoba satu-satu ya Bapak Ibu bentar. Enggak ada kok Bu. Habis untuk Ibu melakukan konseling ya? Oke Bu, maaf ya Bu. Ya. Habis, tadi waktu Ibu keluar di tangga, apa yang sedang habis lakukan? Terus mencoret-coret dinding Bu. Ya, terus mencoret-coret dinding. Ibu yakin pasti ada hal yang mendasari Hafiz melakukan itu. Mengapa Hafiz mencoret-coret dinding? Habis marah Bu, karena tadi teman-teman mendidik Hafiz. Pasar marah itu adalah hal yang wajar. Ibu juga kalau diejek mungkin itu pasar marah. Tapi kita perlu mencari cara untuk mengekspresikan kemarahan kita tanpa merusak fasilitas sekolah. Menurut Hafiz, bagaimana perasaan teman-teman yang dinding kelasnya dicoret-coret? Jadi teman-teman tidak nyaman karena dindingnya kotor coret Bu. Ya, pasti mereka merasa tidak nyaman. Nah, sekarang bagaimana cara Hafiz untuk menyelesaikan masalah ini? Hafiz mau memberikan dinding yang Hafiz coret dan Hafiz mau minta maaf kepada teman-teman Bu. Bagus. Ibu menghargai keberanian Hafiz. Nanti bisa membersihkan dinding yang telah dicoret serta meminta maaf kepada teman-teman. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan menggali lebih dalam bagaimana cara
ya. Makasih ya Bu. Sama. Oke Bapak Ibu boleh tepuk tangan dulu kasih salam dulu. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu syuting itu susah ya Bapak Ibu ya, membuat dialog sendiri, acting sendiri, karena basicnya bukan aktris gitu. Tapi mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu tangkap dari video yang saya tampilkan tadi, bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa itu, dia yang menyebutkan kesalahannya, dia juga yang mencari solusi dari kesalahannya. Tadi itu kan video keadaan ideal ya Bapak Ibu ya, ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Pada kenyataan aslinya tidak begitu ya Bu Rona ya. Biasanya ketika melakukan kesalahan, biasanya anaknya diam dulu, kurang mau bercerita. Nah itu bagaimana kemampuan kita menggali anak. Ya, tidak mungkin secepat itu saya rasa ya datang, ya Ibu terima kasih, minta maaf, menyadari. Oke. Tapi di kenyataannya Bapak Ibu, intinya adalah seperti itu. Apabila kita tidak bisa melakukan secara sempurna, mudah-mudahan setelah diseminasi kali ini dapat kita lakukan dengan perubahan, ya walaupun perubahan itu sedikit, mungkin itu akan berarti untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kesimpulan, saya ada lembar kerja ya Bapak Ibu ya, nanti dikerjakan berkelompok, satu kelompok 4 orang, boleh dibagikan terlebih dahulu. Nanti berdiskusinya berempat melingkar begitu saja ya Bapak Ibu ya. Ada 4 soal. Ada 4 soal, boleh didiskusikan apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti di momen terakhir kita akan mempresentasikan jawaban dari Bapak Ibu semua. Berempat ini aja kayaknya lebih enak Bu Amel ya. Jadi bisa memutar gitu, diskusinya lebih apa? Oke. Boleh di situ Bapak Ibu. Sambil berdiskusi boleh Bapak Ibu diisi lembar kehadiran hari ini. Pembawa tulis ya Bapak Ibu ya. Semuanya dapat kelompok kan Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang tidak dapat kelompok. Nanti saya kumpulkan, saya kasih ke Ibu Kepala dulu. Gak ada pulpen? Oke.
Oke Bapak Ibu. Soal yang pertama, ya, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan mengapa. Boleh langsung dijawab? Boleh, siapa perwakilan dari forum ini? Dari kelompok mana? Ibu Lisra ya? Oh Ibu Rona, oh ya oke Ibu Rona. Kelompok Ibu Rona and Friends. Siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Oh Ibu Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pertanyaan dari nomor 1 tadi. Nah, soalnya di sini bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan dan alasannya mengapa. Ya, tentu ya, kita sebagai guru atau karyawan mestinya kita tetap supportive gitu ya. Ada motivasi dari diri sendiri untuk datang lebih awal karena kita tidak pengaruh dari pujian, penghargaan dari atasan atau teman-teman lain. Terima kasih. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita bisa tetap datang terlambat walaupun tidak diberikan reward ataupun tidak ada atasan yang mengontrol misalnya? Karena itu sudah menjadi motivasi intrinsik kita masing-masing. Apalagi kalau kita seorang guru ya, ditipu dan ditiru, masa kitanya terlambat ya? Tentu nanti kita akan takut perbuatan kita ini akan dicontoh oleh anak didik kita. Untuk soal nomor 2, kelompok mana kira-kira yang mau menyampaikan jawabannya? Kelompok Ibu Yela ya? Oke. Ada yang sudah selesai? Oke, soalnya itu apakah hukuman atau konsekuensi dari pernyataan-pernyataan yang telah dibuat? Ya, ada 5 kondisi. Bapak Ibu pilih apakah itu hukuman atau itu adalah konsekuensi. Sudah, ayo. Kalau sudah, langsung. Kelompok Ibu Mega dan kawan-kawan. Itu murid dihukum pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu berupa hukuman. Yang B, menggantikan tugas hukuman dan pelajaran murid itu konsekuensi. Yang C, murid diminta berselancar kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu hukuman. Lalu yang D, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu hukuman. Lalu yang E, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman. Oke, terima kasih untuk Ibu Mega. Bapak Ibu ada yang berbeda pendapat dengan yang disampaikan oleh kelompok Ibu Mega? Jadi kalau kata Ibu Mega yang pertama itu adalah hukuman, ya. Yang B sama, oke. Yang B itu konsekuensi. Yang C hukuman. Yang D hukuman. Yang E oke, tapi Bapak Ibu yang E itu adalah konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Bapak Ibu lihat dari kasusnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ketika dia lari keliling lapangan, konteksnya dalam pelajaran olahraga yang memang mereka sedang berkegiatan di lapangan, ya. Ketika anak disuruh berlari 2 kali itu termasuk konsekuensi. Dan 2 kali tidak memberatkan Bapak Ibu. Kecuali disuruh lari keliling lapangan basket 100 kali
hukuman. Jadi hukuman dan konsekuensi ini kita lihat konteksnya lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk kondisi tertentu ternyata dia bukan hukuman, dia adalah konsekuensi. Oke, soal yang nomor 3, kelompok yang mana? Kelompok Bu Rona sudah menyampaikan, kelompok Ibu Mega sudah, kelompoknya Ibu Ira boleh? Biar masing-masing kelompok. Petunjuknya ya Bapak Ibu, dalam membuat kesepakatan kelas tentu kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Iya. Gitu, benar Bu Amel. Boleh langsung disebutkan saja kalau memang sudah terpikirkan jawabannya. Oh, Ibu Amelda. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Bu Amelda. Ini sekali dalam kelompok kali ini. Baik, saya coba menjawab. Untuk kalimat negatif, jangan datang terlambat. Lain kali datang tepat waktu ya nak. Jangan membuang sampah sembarangan. Sampahnya dibuang ke tong sampah ya. Jangan membuli teman. Temannya diperlakukan seperti memperlakukan diri sendiri ya. Suka nggak dicubit? Kalau nggak suka jangan cubit temannya ya. Lakukan teman seperti ingin diperlakukan diri sendiri. Jangan mencuri barang milik teman. Barang orang lain sebaiknya dipinjam ke temannya dulu, jangan langsung. Kalau menginginkan, sebaiknya meminjam atau meminta dari teman. Ya. Bisa juga hormati barang milik orang lain, begitu ya. Nah itu tadi yang mungkin agak berbeda. Terakhir Bapak Ibu, yuk sebelum kita menutupi sesi komber hari ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo, ya tugas Bapak Ibu adalah identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika responnya seperti A, B, C, dan D, bisa? Oke. Dan walaupun kelompok di depan hanya 2 orang, ternyata mereka sudah selesai Bapak Ibu di nomor 4. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Untuk poin A, aku senang berkejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Mungkin kalau itu identifikasi kebutuhannya adalah kesenangan. Kemudian untuk yang B, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang poin C, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kebutuhannya penguasaan. Kemudian yang D, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu kebebasan. Oh iya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi tadi dari 5 kebutuhan dasar. Oke, jadi apa kesimpulan dari diseminasi kita hari ini Bapak Ibu ya? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru ya selalu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini sebagai perjalanan diri kita ya sebagai guru yaitu sebagai among itu manajer yang menuntut murid-muridnya, menuntut ya Bapak Ibu bukan menuntut ya, menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Bapak Ibu sekali lagi sebagai guru tentunya tidak bosan-bosannya orientasi kita adalah peserta didik. Mau tidak mau tugas kita adalah memuaskan peserta didik. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini terlebih kurang bisa Bapak Ibu terima, tangkap dan cermati. Mudah-mudahan kita, termasuk saya bisa berubah walaupun sedikit, tapi ada perubahan yang ke arah lebih positif. Tentu itu akan menjadi pemuasan kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri sampai di sini. Biji selasih tawa rasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin terakhir boleh ya penguatan dari Ibu Kepala Sekolah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah sama-sama mendengar ada 2 sesi, yaitu diseminasi disiplin positif yang pertama oleh Ibu Reni Agustina dan yang baru saja selesai adalah Ibu Yolanda Parmin, di mana isi dari presentasi ibu-ibu ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tanpa kita sadari sebenarnya sekolah kita sudah membuatnya, diantaranya yaitu tentang kesepakatan kelas yang masuk dalam salah satu tema proyek kita, proyek profil Pancasila, yang insya Allah nanti pada bulan September kita akan memulai proyek yang pertama. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini menjelang sore. Semoga saja apa yang sudah disampaikan ini dapat kita terapkan, apalagi pada saat sesi diskusi tadi ya, tentang mengucapkan kata-kata negatif, positif. Saya yakin yang ada pada diri kita ini semuanya positif. Juga yang kami banggakan, pertama saya banggakan Ibu Yola dan Ibu Reni yang sudah berbagi ilmunya, yang tadinya kita meraba-raba, kita tahu tapi malu untuk bertanya, tapi dengan adanya 2 presentasi yang secara bergantian ini telah membuka mata kita, membuka hati kita. Ternyata ada beberapa hal cara untuk pendekatan kita terhadap siswa. Selama ini kalau kita ingin mengakui, kita selalu terfokus dengan hukuman, ya. Setelah kita menyadari bahwa tipe anak itu berbeda-beda, jadi kita bisa mengambil manfaatnya apa yang sudah dipresentasikan dan kita menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi siswa itu sendiri. Ada siswa yang kadang hanya bisa dilembutkan gitu ya, yang bisa berulang-ulang. Ini lebih paham ini Bu Yanti dengan Ibu Rona, kemudian wali-wali kelas sudah tahu karakter anaknya. Ada 40 lebih anaknya sudah tahu karakter masing-masing. Oh, si A ini bisa aja dengan cara begini, si B ini dengan cara begini. Dengan paparan tadi, jadi kita bisa, oh ini yang lebih tepat untuk si A, ini tepat untuk si B. Ya, aturan kita sudah ada semua, tapi cara menyampaikannya kepada siswa kita itu berbeda-beda tergantung kepada individu kita sendiri. Alhamdulillah selama ini banyak yang sudah berhasil. Ya, dengan gigihnya Bapak Ibu guru wali kelas, guru BK terutama yang selalu berkunjung mencari solusi, itu menjadi hal yang baik dan menjadi suatu budaya. Dengan adanya teori-teori, tadi tambahkan teori-teori, maka lengkap sudahlah bahwa pengetahuan kita semakin bertambah. Terima kasih untuk Mem Reni dan Ibu Yola atas ilmunya yang sudah berbagi kepada kami. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kalau dilihat waktunya sudah waktunya lewat untuk pulang. Ya. Tapi saya yakin masih tetap semangat. Bisa ada pada saat sesi diskusi itu semangat sekali, yang tadinya nggak bersuara akhirnya bersuara gitu ya, dari sesi 1 dan sesi 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.